Seorang pemula terkadang terjebak dalam pemrograman sebuah bonsai di awal ataupun saat membeli bahan bonsai. Kira-kira program akar dulu atau program atas dulu ya? Atau membeli bahan yang atasnya bagus tapi bawahnya kurang? Atau akarnya yang super dulu, atasnya kita pikir belakangan? Yuk kita akan berbagi hal mengenai masalah tersebut. Jangan kemana-mana, bersama saya Suryan Ahmad di Plancraft D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plancraft D dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya selalu berbahagia. Seperti yang sudah saya bicarakan di awal, bahwasanya ketika kita sebagai seorang pemula ya, kita milih program bawah dulu atau atas dulu sih. Nah, ini hanya berbagi pengalaman saja ya. Dulu saya itu awal mengenal bonsai itu yang saya cari adalah atasnya. Kira-kira atasnya itu punya karakter tidak? Nah, ya sesuai budget juga sih. Kalau saya bisanya 50.000, 100.000 ya memang adanya seperti itu kan, kita milih atasnya dulu. Ini kasusnya ya, misalkan ini ada bonsai waru varigata. Oh, ini lumayan ini untuk karakternya, ini bisa dibuat untuk bonsai twin, bagus. Tapi bawahnya ini luar biasa, butuh program yang cukup ekstra. Ini kesalahan saya memandang atasnya dulu tanpa memandang bawahnya. Atau ini ya, ini kalau ini sedikit berbeda ya. Ini untuk anting putri seperti ini, saya pertama melihat memang untuk gerak dasarnya atasnya. Nah, untuk kasus berbeda yang seperti ini, memang kalau kita memprogram yang seperti ini kan butuh waktu. Kalau anting putri, sancang, waru, saya rasa sih ketika kita mendapatkan bahan yang seperti ini, oke lah kita mengesampingkan bawahnya dulu, nggak masalah. Yang penting gerak dasarnya dari sebuah batang tersebut ya, baru nanti kita press, kemudian kita program akarnya, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian rencana pengen membuat bonsai formal atau informal ya, program akar atau pondasi bawah itu sangat penting dilakukan, ya. Jadi setelah saya survei ke beberapa teman dan saya merasakan sendiri ketika membuat bonsai formal atau informal ya, tegak meliuk, itu pondasi dulu baru atasnya, seperti ini ya. Ini saya atasnya dulu, pondasinya malah belakangan nih. Ini akan sangat berat ketika kita melakukan program bawah tapi program atasnya ini sudah di press dan lain sebagainya tanpa pengelosan. Ini akan terasa lama, karakter bawahnya akan terasa lama. Nah, bagaimana solusinya? Ya solusinya ya program bawah dulu, kalau sudah jadi baru di press pucuk. Nah, ini tak kasih contohnya ya, misalkan. Nah, ini misalkan ada sancang. Sancang ini saya rasa bawahnya ya sudah lumayan ada bentuknya. Ini sudah lumayan ada bentuknya, kemudian saya press. Jadi bawahnya dulu terbentuk kokoh dulu. Ini sebenarnya masih PR juga sih. Kenapa? Karena ini akarnya belum bercabang. Nah, artinya program seperti ini ketika kita akan press dan juga sudah punya tangan-tangan seperti ini, harusnya bawah ini sudah punya cabang, akarnya sudah punya cabang. Ini nanti di press, nanti tumbuh percabangan akar, baru sudah keker kita los lagi. Atau seperti ini ya, nggak masalah, tapi minimal sudah punya tangan-tangan kanan, kiri, belakang dan lain sebagainya. Ini sudah punya akar cabangnya, akarnya sudah bercabang, paling tidak sudah kekar ya. Kalaupun misalkan kalian membuat pecah batang, nah jangan sekali-kali ketika belum nutup dipres.
Nah ini contohnya kayak ini ada kimeng ya. Ini ada bonsai kimeng. Nah ini dulu pecah batang, kemudian kita mulai mengepres akarnya. Ini sudah mulai nutup nih kan, sudah nutup. Nah ini kita bisa nanti press cabangnya ya, lanjut ke atas kalau akar sudah kokoh, bawahnya sudah kokoh. Nih contohnya lagi. Nah ini juga ini bonsai kimeng program akar. Nah kenapa saya berani untuk mencangkok ini, mau tak press masalahnya nih, dan kita punya tangan dua ini. Kalau misalkan ini belum maksimal, ini kan alhamdulillah ada akar yang lumayan lah ya, artinya sudah kita mulai press dan seperti ini kita bisa press batangnya. Nah ini sudah menutup. Bagaimana kalau misalkan belum menutup tapi kita sudah press? Oke, kita lihat. Ini saya beli bahan di teman saya. Ini kesalahannya sebenarnya agak fatal juga ya. Ini ada pecahan-pecahan seperti ini, kemudian akarnya masih kecil-kecil seperti ini. Ini akar, tapi atasnya sudah dipres. Ini akan sangat lama untuk membentuk akar yang kokoh. Nah ini kesalahannya juga ya, bukan kesalahan ya, tapi ya hal yang tidak sepatutnya dilakukan dulu ya. Nah solusinya bagaimana? Solusinya nanti akan kita pindah ke tempat yang mungkin lebih besar lagi, dan kita akan melakukan pengelosan ya, sambil kita bentuk tangan-tangan, kita akan mengelos untuk akar-akarnya supaya lebih kokoh, akar-akarnya lebih kosong. Ini untuk luka-luka seperti ini belum nutup ya, ini akan sangat lama. Contohnya lagi nih, contohnya lagi mana ya. Nah ini ada waru India. Waru India memang akar-akarnya sudah muter, tetapi ini akar-akarnya ini harusnya dipres dulu sebelum ini press untuk batangnya. Kita bentuk percabangan akar dulu, paling tidak satu akar yang membentuk cabang lah ya, tapi ini belum ya, nggak apa-apa, nanti kita akan program ya. Ini juga contohnya, kita lakukan pecah batang ya, walaupun pecah 4 ini sudah nutup ya, tapi kita harusnya pecah dulu jadi 8 supaya terlihat kokoh ya, nggak lubang-lubang seperti ini, terlihat kokoh seperti itu ya. Oke, ada lagi nggak ya? Nah, banyak. Nah ini dulu. Nah, yang pemula jangan melakukan kesalahan seperti saya ya. Saya membeli bahan bonsai loa ini, atasnya ini sudah luar biasa dulu. Ini banyak yang mati cabangnya. Besok kita akan bahas kenapa kok bonsai loa ini bisa mati cabangnya banyak sekali. Jadi gini, saya ketika membeli bonsai ini, atasnya dulu nih kita lihat terlalu menggoda iman ya, atasnya
wah ini keren sekali atasnya, ban kecil, atasnya sudah keren ya kan. Nah ketika saya korek-korek ya sampai rumah, korek-korek lebih detail lagi, oh ternyata zong akarnya zong ini. Ini ya, terkesan nempel di batu tapi ternyata enggak. Oke ya, jadi kalau bisa sih kalian kalau misalkan membeli bonsai on the rock ya, saran saya itu bener-bener akar yang mencengkram di batu dulu lah, pondasinya bener, pondasinya kuat dulu on the rock ya, baru nanti kita program atasnya. Enak program atas, jujur enak program atas daripada program bawah. Nah ada kecualinya, kecuali jenis-jenis tertentu ya, seperti serut, mungkin pinus ya, juniper, cemara, itu memang terkadang di awal ya, karena serut itu kan dongkelan, serut sisir itu kan dongkelan, jadi kita nggak bisa memilih bawahnya seperti apa. Kita biasanya cenderung melihat untuk gerak dasarnya ya. Kayak ini saya mendapatkan bahan ini juga melihat gerak dasarnya dari batang tersebut kan. Liu kayaknya enak sekali nih, tapi ya memang karena bahan dongkelan kita nggak bisa memilih akarnya mau bagaimana kan, kecuali budidaya loh ya, beda lagi. Serut budidaya sama saja, kalau budidaya kita lihat akarnya pasti. Ini contohnya, ini kita melihat karakter sudah tua, bonsai sudah tua. Kemudian ini ya, kita melihat karakternya, karakter batang, gerak dasarnya, akarnya ya seperti biasa, bonsai-bonsai serut seperti biasa. Oke ya, itulah serut ya. Mungkin ini dulu dari saya, semoga bermanfaat ya, walaupun cuma ya bagi pemula lah, pastinya bagi pemula semoga bermanfaat. Dan kesimpulannya ya, kita sebisa mungkin program akar dulu, baru nanti kita program bagian atas. Atau ketika kita memilih bahan, kita pilih bahan yang memiliki pondasi yang bagus, memilih pondasi yang mantap, baru atasnya kita program lagi. Oke, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mengikuti channel ini sampai sejauh ini. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Subscribe tidak subscribe, kalian tetap luar biasa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.